Shalom Bapak Ibu, Saudara sekali terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang ke GBI REM. Kami dari pihak gereja mengucapkan selamat datang dan selamat pagi. Seberapa dari kita yang hadir dan bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangan. Hari ini kita datang untuk memperingati apa? Paskah ya, kebangkitan Tuhan kita. Sebelum itu, boleh kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami berterima kasih buat apa yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kesehatan kami boleh nikmati, Tuhan sertai dalam perjalanan kami, dari rumah kami masing-masing hingga Tuhan tibakan sampai dengan selamat di tempat ini. Terima kasih buat materi yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah memperingati hari Paskah ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan hadirat-Mu turun atas kami dan kami bisa memaknai dan menerima Tuhan sebagian dari firman-Mu yang akan kami terima dan kami aplikasikan ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang lain Tuhan yang belum sampai di tempat ini, kiranya Tuhan tibakan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar kami akan mulai ibadah kali ini pagi hari ini. Semua yang kita percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan, selamat Paskah, selamat datang, selamat kita beribadah. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh melihat keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan sembah Tuhan, kita bawa setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Tak berhenti menyembah-Mu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kembali minggu pagi ini ajari kami Bapa, bagaimana melakukan penghayatan melalui pemahaman dan pengertian serta pengetahuan yang kami miliki, sehingga kehidupan kami keluar gereja ini mampu menerapkan penghayatan itu. Terima kasih caramu memelihara, mengasihi dan merawat kami. Sebagai jemaat kami tetap berdoa untuk gereja di tempat ini. Karena di tempat inilah iman kami, pengertian kami, pengetahuan kami bertambah dan dibina. Sampaikan Bapa firman-Mu secara sederhana. Dan semua doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, selamat beribadah. Saudara, saya waktu ke sini, saya ngelewatin ruangan anak sekolah minggu. Sekejap saya berpikir, apa bedanya proses belajar anak kecil dan proses belajar orang dewasa. Kalau anak kecil itu belajar mengingat, ya. Tapi kalau orang dewasa harus belajar melupakan, bukan mengingat. Karena sebelum engkau menerima pelajaran baru, otak ini sudah dipenuhi oleh penilaian-penilaian apa yang masuk di kepala kita. Jadi kita harus belajar melupakan. Karena apa? Hal-hal baru nggak akan bisa masuk ke dalam pemikiran orang dewasa. Nah kalau anak kecil kan masih bening otaknya. Jadi dia berusaha belajar mengingat. Ya, lupakan utangmu, ingatlah siapa yang hutang kepadamu. Kan gitu Bu hidupnya. Saudara, siapa yang di sini pernah melihat gereja ayam? Angkat tangan. Saya orang Surabaya aja tahu gereja ayam. Karena beberapa kali saya diundang berkhotbah di sana. Gereja ayam itu kalau ke Anda ke Pasar Baru yang jurusan Harko ya ada. Kalau saya selalu di sebelah kanan jalan. Karena kantor saya ada di situ juga, Bu, dekat situ ya. Nah, kenapa kok dinamakan gereja ayam? Kalau ingat ayam pasti ingat Petrus. Karena Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan mengkhianati aku. Petrus itu identik dengan ayam, tapi kata Petrus juga identik dengan ikan. Ya. Karena waktu dia diberkati, dia tersungkur. Hebatnya Petrus apa? Waktu belum diberkati, dia nggak berdoa loh.
Dia nggak minta-minta. Tapi waktu dia ngelihat ikannya berlimpah, dia tersungkur dan berlutut. Kalau jemaat di sini enggak. Waktu enggak diberkati berlutut, minta-minta sampai tersungkur. Sudah diberkati ya udah. Dah Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi. Ya. Jadi kenapa sih ayam? Jadi yang pertama, ayam itu menandakan permulaan hari. Ya. Sebelum Anda bangun, ayam pasti berkokok Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian ayam ini melambangkan kesiapsiagaan. Manusia dibangunkan supaya siaga pagi, kemudian melanjutkan kerja. Dan yang paling hebat, simbol ayam ini berhubungan dengan alam. Karena dengan ayam berkokok, matahari fajar menyingsing. Jadi cocok, itu kalau bahasa Belanda namanya Hansje Kerk. Ya, kerk itu gereja, ya. Saudara, ayam itu juga gunanya hebat loh. Dagingnya digoreng, direbus. Telurnya bisa digunakan. Sampai bulu-bulunya dibuat kemucing, saudara. Enggak ada yang sisa. Ya. Bulumu buat apa? Bulu ketekmu bisa buat kemucing? Enggak bisa, saudara. Jadi kita belajar ya. Ayam itu multi fungsi. Saya berpikir kenapa gereja kok pakai lambang salib ya? Saya setuju gereja ini dikasih lambang ayam, saudara. Supaya semua jemaat siaga menyambut kehidupan, menjalani kehidupan, dan kehidupannya full impact. Ya, semuanya sangat berguna. Nah, kalau kematian Tuhan Yesus kemarin, kita menjawab satu pertanyaan, kenapa Yesus sudah tahu mau disalib? Kok taat? Ya kan? Sudah saya jawab kemarin. Dan hari ini kita akan melihat kejanggalan-kejanggalan yang sulit saya cerna lewat otak saya. Lewat kebangkitan ini Bapak Ibu. Ya. Tapi kejanggalan itu di mata Tuhan ada jawabnya. Lewat perenungan, kebersihan batin, ya, beningnya pikiran, saya menemukan beberapa hal. Walaupun itu tidak sempurna. Nah, kejanggalan apa Pak Bengke? Mari kita bangkit berdiri. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku bisa mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, ini yang mau saya kupas saudara. Janganlah engkau memegang aku. Kenapa? Maria nggak boleh memegang tubuh Yesus. Kenapa saudara? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan ini membuahkan arti yang dalam sekali. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, amin. Silakan duduk. Saudara, pertanyaan pertama. Yesus itu bangkit dengan kekuatan sendiri atau dibangkitkan? Ayo. Dibangkitkan. Ini pelajaran pertama.
sehebat apapun manusia, tidak pernah bisa dibangkitkan kalau dia nggak mau. Anda terpuruk, Anda nggak bisa bangkit kalau bukan Tuhan yang membangkit. Jadi kebangkitan ini adalah prioritas dan kuasa Tuhan. Camkan baik-baik, jangan sombong. Kalau Anda kemudian menjadi orang-orang yang lebih hebat, nggak ada saudara. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan saya dan Anda. Nah, saya akan mulai. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Loh, mereka dari mana? Rupanya Israel, Yerusalem itu chaos, saudara. Berita simpang siur, mayat Yesus hilang, beritanya macam-macam. Jadi situasinya chaos, ya. Tahu-tahu ada orang berlari ke tempat murid-murid lagi ngumpul. Mereka ngomong, mayat Yesus hilang. Saking syoknya, murid-murid ini doanya ditinggalkan, langsung lari keluar. Dan waktu mereka masuk untuk membuktikan perkataan berita itu, ternyata mayat Yesus memang tidak ada dan batunya sudah Berita itu benar, saudara. Tapi mereka nggak tahu kemana mayat Yesus. Memang mayatnya nggak ada, tapi akar kebenaran berita mereka kagak tahu. Ini yang bikin kita pusing. Penderitaan itu yang paling berat buat saya. Saat saya tidak mengerti kenapa saya menderita. Amin. Kalau bisa saya kupas, saya nggak akan ngeluh, saudara. Kadang-kadang ada hal yang membuat saya nggak mengerti, tapi itu terjadi. Dan itu berat sekali. Ayat yang ke-11. Ya, Yohana. Nah, perhatikan, ini penting saudara. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu sambil menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur itu. Di mana bedanya Maria dengan kedua murid itu? Kedua murid itu setelah nengok memang gak ada lalu pulang. Orang yang mengalami kebangkitan, panjang sabarnya lebih panjang. Ya, enggak gampang kecewa, enggak gampang putus asa. Perhatikan Maria, kubur itu masih gelap, saudara. Dia enggak ikut pulang sama muridnya. Logikanya kan mesti ikut pulang loh. Tapi kenapa Maria tidak pulang? Karena cinta yang menjadi jangkar itu. Sehingga kakinya berat untuk meninggalkan. Saya pernah melihat di satu pemakaman di Surabaya. Itu pemakaman bagus sekali, Bu. Ada ence-ence di dalam pagar itu. Tiap hari dia di situ, saudara. Menangisi istri. Saya tanyakan sama penjaga makam. Pak, itu orang Cina tuh ngapain di situ? Pak, gak usah kaget. Si encik itu tiap pagi, Pak. Dan selalu menangis. Istri saya meninggal setahun, kadang-kadang saya nggak nengok makamnya, Bu. Nggak usah sok lah. Ini bukan zaman sampai King Tai, amin. Sampai di sini aja, selesai. Tapi cara saya mencintai istri saya, bukan saya jongkok di kuburan nangis. Itu kurang kerjaan, Bu. Masih banyak tugas anak cucu yang harus saya lindungi. Anak cucu yang harus saya bantu semuanya. Ya. Jadi cinta itu bukan emosional. Cinta adalah sebuah kepercayaan. Pada saat engkau dicintai, engkau dipercayai, saudara. Manfaatkan kepercayaan itu. Supaya cinta dan mencintai ini langgeng di pasangan suami istri. Oke? Lupa pengen gitu. Iya, saya kan sudah janji saya nggak nikah. Ini kepercayaan diberikan oleh istri saya. Dan dari ini nggak nikah kok saya. Karena saya tahu saya mengemban kepercayaan istri yang disaksikan oleh keluarga. Dan setelah sekian tahun, 4 tahun, anak cucu melihat saya sendirian. Mereka lebih respect ke papanya dan opanya. Amin. Jangan kuburan belum kering. Udah kawin lagi, gatal itu namanya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ia menjenguk ke dalam kubur, peristiwanya sama enggak? Maria juga mengalami kegagalan, saudara. Petrus mengalami kegagalan. Tapi Maria menunggu.
menunggu Petrus pulang. Ini beda ya mentalnya saudara. Oke, kita naik lagi. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ini aneh ini saudara. Ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia 2 tahun saudara mengiring Yesus. Bau keringatnya Yesus pasti apal ya. Gaya ngomongnya Yesus apal. Dia ngintil terus saja. Ya. Tapi waktu di kuburan dia nggak tahu kalau itu Yesus. Saudara tahu? Kalau pertanyaannya, kenapa sampai dia nggak tahu? Yang pertama, kesedihan yang mendalam. Itu membuat kita nggak tahu apa-apa. Benar? Kesedihannya dalam saudara. Sehingga dia nggak tahu kalau itu Tuhan. Yang kedua, keadaan pagi subuh itu gelap sekali. Jadi tersamarkan. Ada logika-logika teori kemungkinan yang saya pakai, saudara. Tapi kesimpulan dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Aneh ya. Tuhan tahu siapa dia, tapi dia nggak tahu siapa Tuhan. Ini loh Tuhan yang hidup. Dia tahu kok. Pengen gitu modelnya gimana tahu. Tapi saya kadang-kadang nggak menyeluruh tahu Tuhan, Bu. Hanya potongan-potongan kecil. Dan saya menganggap saya hebat tahu Tuhan. Siapa yang engkau cari? Yesus itu kalau orang kebingungan. Saya melihat Yesus memakai kata cari. Itu berkali-kali sih. Siapa yang kau cari? Mengapa kamu mencari aku? Apa yang kamu cari? Jadi gini, setiap tindakan kita punya motivasi kan? Nah Yesus itu bukan melihat tindakannya. Yesus melihat motivasi. Dan saya hobi di bidang ini untuk mendalami motivasi. Maria menyangka, ini manusia itu selalu terjebak dalam persepsi praduga tak bersalah, menyangka orang itu jahat, menyangka orang itu jutek. Saudara, muka orang gak bisa kita nilai. Ada yang kelihatan baik, langkah belakangnya setan, gila gak? Ngomongnya halus setengah mati. Tapi ada orang yang tegas, tak tok. Kita kena ngeper dulu sama orang gitu. Indonesia itu kan sukanya model lagu-lagu Rinto Harahap yang melo gitu. Oh, orang kalau melo itu baik Pak Pengki. Alah, siapa yang ngomong? Justru kalau ada laki melo, cewek melo, curigai habis-habisan. Itu kedok setan. Amin. Aduh, Bapak ganteng ya. Bapak keren. Saudara keleper. Itu ucapan setan yang gitu. Karena Maria punya persepsi ini adalah penunggu taman. Persepsinya nggak salah loh. Ya, penunggu taman kan selalu ada di situ, Bu. Jadi saudara jangan menyalahkan Maria dulu. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Bayangin saudara, sudah salah sangka, nggak dibenerin. Yang kedua, Tuhan dituduh maling. Makanya persepsi yang salah itu bahaya. Benerin dulu sebelum urusan dilanjutkan. Amin. Kalau enggak persepsi kita tambah kacau, saudara. Kita makin menuduh orang ini, yang ini. Supaya aku mengambilnya. Jadi sebetulnya tujuannya Maria ini, apa ya? Agama, saudara. Fokus dia kepada jenazah. Ya. Oke, kita naik lagi. Jadi jangan fokus kepada jenazah atau orang mati. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Saudara, kalau saudara orang terkenal, terus orang itu nggak tahu siapa Anda tersinggung nggak? Tersinggung lah, itu kesombongan manusia pertama. Belum dikenal aja, sombongnya sundul langit jadi wong Jawa, Bu. Ya. Itu loh Pak Pengki, kenal saya.
Jalan danga aja nggak negur. Loh, kan leher-leher dia sendiri. Mulut-mulut dia sendiri, gak usah marah bro. Ditegur nggak ditegur, Anda tetap hidup. Ditegur nggak ditegur, saya tetap namanya Pengki. Nah, urusan coro-coro untuk diurus sampai sakit hati. Duh, Tuhan Yesus tolong orang itu. Dan Maria berpaling, perhatikan kata berpaling. Dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya, aneh ya. Tadi nggak kenal, cuma berapa detik, sekarang mengenal. Nah, caranya kalau baca Alkitab tuh gitu. Dipikir kayak Mossad intelijen gitu. Ini penyebabnya apa? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Nah, aku demen mikir gitu itu. Makanya Pak Pengki itu sehat karena otaknya jalan. Oke? Otak itu bukan hanya untuk terima informasi, tapi mengolah menjadi wujud pemikiran baru, menjadi perilaku kita, gitu ya. Nanti saya jelasin. Ayat 17. Sekarang perhatikan. Waktu pertama Yesus ketemu Maria, Maria nggak kenal kan? Padahal mereka ngomong baru 2-3 menit. Tapi waktu Maria berpaling, pengenalan akan Yesus adalah proses menoleh. Anda hari ini fokus apa? Kerjaan Pak, duit lagi sepi Pak. Duit sepi, istri ngamuk, anak minggat, aduh capek. Gitu. Anda fokus di situ. Sampai suara Tuhan gak dengar. Tapi waktu Anda berhenti sejenak, Anda menoleh. Lupakan fokus ini. Tengoklah Tuhan Sang Juru Selamat. Di situ dia mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan adalah proses menoleh, kemudian proses berpaling. Bedanya menoleh dan berpaling di mana, Bu? Kalau saya dipanggil, Pengki, saya paling nengok. Oh, hilang dia di eskalator. Ya kan? Tapi waktu dia panggil saya, Pak Pengki, saya berpaling menengok. Saya tahu siapa dia. Melihat Yesus adalah proses berbalik. Bukan sekedar tengok kanan dan kiri. Berpaling itu serius Bapak Ibu. Tinggalkan kesulitanmu sebentar. Berpalinglah, ketemu Tuhan dulu. Nah, di sini kuncinya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang. Namanya kaget, emosi, dia tahu itu Yesus. Wajarlah rangkulan, benar enggak? Tindakan Maria itu waras. Tapi kenapa Yesus tidak mau dipegang? Penyebab pertama, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Sebelum mati, dia mengutamakan Bapa. Waktu hidup yang utama adalah Bapa. Setelah bangkit, Yesus menjaga kemurnian. Sebelum aku menghadap Bapa, aku enggak mau urusan sama bumi ini. Saudara bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup Anda? Tuhan dulu yang bangkitkan aku, baru giliranmu. Ya, hebat loh. Ini filosofi yang luar biasa, saudara. Iman yang luar biasa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kemudian kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, Bapaknya Tuhan Yesus itu Bapak saya. Tuhannya Tuhan Yesus itu Tuhan saya. Hebat enggak kita, saudara? Saudara akan mudah masuk ke rumah saya. Kalau saya enggak kenal Anda, ada orang yang kenalin. Pak Pengki, ini anak saya. Kan saya persilakan masuk, saudara. Ya. Makanya kalau saudara enggak kenal Yesus, enggak mungkin ke sorga, Bu. Bapak enggak kenal engkau. Amin.
Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang memperkenalkan kita kepada Bapaknya. Pak, kalau saya nggak ada, orang ini duduk di sampingmu, biar aja. Dia sahabatku. Amin. Ini pengertian, saudara. Saya nggak bisa percaya tanpa sebuah pengertian. Dan logika saya dibukakan. Saudara, yang kedua. Jadi mengutamakan Bapak. Manusia itu berpikir begini. Dengan memelihara sesuatu, kita merasa memiliki sesuatu. Ini hakikat manusia ya. Yang seharusnya harus kita perangi. Saudara merasa dikasih jimat. Saudara merasa memiliki kekuatan. Lu dari mana? Kadang-kadang jimatnya cuma bawang, secuil dioncei. Loh, bawang bisa apa? Gue injek juga habis, Bu. Kok kita kantongi? Miripnya manusia nih. Nah itulah permainan cuci otak. Ya. Jadi kenapa Yesus tidak mau dipegang? Yesus tahu Maria mengagumi dia. Kalau dia dipegang, dia tidak bisa kemana-mana. Biar Yesus memegang saya. Bukan saya yang memegang Yesus. Jadi Alkitab ini penuh kalau dikupas soal memegang bisa panjang, saudara. Tapi mulut saya kan capek kalau ngurusin memegang. Ya. Kita terakhir ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Inilah Paskah, saudara. Jadi gimana? Sebenarnya Tuhan itu sudah memperlihatkan diri kepada kita. Tapi kita yang gak tahu kalau dia Tuhan. Lewat peristiwa sehari-hari. Lewat anak kita menangis. Ya mungkin lewat hutang kita yang gak dibayar. Bukan Tuhan menghukum Anda. Tapi rantingmu lagi dibersihin. Supaya engkau berbuah lebat. Lihatlah Tuhan lewat sesamamu. Saya punya satu buku sebelum saya akhiri. Temanya adalah Tuhan dari poci dan panci. Buku ini sudah lusuh, tapi saya simpen. Saya waktu membeli buku ini saya kaget. Tuhan dari poci dan panci. Rupanya tulisan ini ditulis seorang pembantu rumah tangga di Amerika. Jadi waktu bangun pagi jam 4, dia cuci piring-piring semua. Dia ketemu Tuhan. Dia merasakan Tuhan. Lewat keseharian temukan Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Secara sekuler saudara, yang ada dua kesimpulan. Kalau Tuhan memperbolehkan Yesus memegang dirinya, inilah komunitas yang berpusat kepada pemimpin. Tapi waktu Yesus tidak mau dan Yesus mengatakan, pergilah ke saudara-saudaraku. Inilah komunitas yang berpusat kepada anggota. Sebetulnya akhirnya saya mau ke sini. Gereja ini bukan berpusat kepada pemimpin. Walaupun kita perlu pimpinan. Gereja yang maju berpusat kepada sesama anggota. Muncullah kelompok sel. Dan gereja ini menjadi hebat, saudara. Jangan jadi gereja, coba Anda sebagai ayah ya. Kalau anak cucu saya berpusat kepada saya, begitu saya mati, stres loh mereka. Tapi kalau mereka berpusat kepada keluarganya, saudaranya, masyarakat, opa boleh pergi. Tapi dia tetap hidup. Amin. Jadi tolong, gereja jangan berpusat kepada pemimpin dan pendeta. Jangan. Ya. Nanti satu hari pendeta enggak ada. Ya. Berpusatlah kepada sesama. Kapan kita bisa ketemu? Kapan kita bikin komsel? Ya kan, 10 orang makin dieratkan 10, 20 dan gereja ini akan hebat. Gereja yang berpusat kepada pemimpin, dia tidak pernah akan bisa maju dan mungkin akan tutup, Pak. Tuhan memberkati. Yesus adalah pemimpin yang bisa memberikan inspirasi. Karena dia bangkit, kita juga kepingin bangkit kan? Itu namanya leadership inspiration.
Naikin satu. Duh Pak Pengki, lagunya kok Vaya con Dios. Ya, tinggalkan hidup lama Anda. Masuki kehidupan baru. Amin. Yesus mati itu bukan mati siri, saudara. Bukan dokter salah diagnosa. Dia mati beneran. Dia bangkit dengan kehidupan baru. Inilah hidup baru yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda. Yang Tuhan berikan kepada dunia lewat kebangkitan Yesus. Makanya saya pakai lagu Vaya con Dios. Kan kurang rohani, itu kan pikiran gue rohani aja kok. Kan tergantung siapa yang mikir. Pertama, situasi. Situasi saat Yesus bangkit, itu kayak turbulen, saudara. Naik turun beritanya. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang gak percaya. Dan yang kedua, chaotic, chaos. Tentara bingung, Herodes bingung, semua bingung. Berita yang benar di mana? Yang ketiga, mereka nggak tahu, mereka sedang ada di pusaran perubahan. Kita sekarang ada di tengah pusaran perubahan. Kalau Anda nggak luar biasa, 5 tahun lagi kita tumbang. Saudara. Percayalah. Ya. Dan yang terakhir apa? Sudden shift. Berita itu kayak petir. Saudara. Seperti kemarin di Tuban ya. Tahu-tahu terjadi goncangan, kota Tuban habis. Genteng saya melorot. Ya kan? Itu goncangan lempengan yang sudden shift. Tiba-tiba bergeser, saudara. Zaman sekarang tuh semuanya tiba. Inilah situasi sekarang. Kita naik lagi. Seorang leader harus punya 3 pikiran. Jangan berpikir inside the box. Kita belajar sudah sekian tahun, kita punya penilaian terhadap pelajaran lama. Dan kalau dikasih yang baru kita nggak percaya, itu orang dewasa. Tapi sekarang berpikirlah outside the box. Di luar kotak. Kemudian yang kedua berpikir all side the box. Semua sisi sudut pandang, setiap sudut kita pelajari. Tapi Yesus berpikir no box. Dia pikirannya liar. Yesus bangkit ada orang percaya? Ngerti? Nggak ngerti. Itu nggak pakai kotak, saudara. Leader sekarang harus cara berpikirnya no box. Oke, naik lagi. Seorang ayah adalah seorang leader. Di sini siapa di perusahaannya yang posisinya sudah leader? Kepala bengkel, kepala manajemen, ya. Seorang leader itu pertama harus memberikan gereja dia harus tahu jemaat dibawa kemana. Makanya saya khotbah itu cuma satu visi, mencerdaskan umat. Amin. Suruh doain orang, gua kagak mau. Anda punya iman sendiri. Tanya teman-teman, orang yang sakit itu paling takut ngundang saya. Saya datang doa, lusa mati. Dan sudah berpuluh-puluh. Ini memang malaikat maut satu ini. Makanya saya takut sendiri-sendiri suruh doain orang, saudara. Tanya tuh teman-teman. Udah jangan ngundang ke Pak Pengki, kematian itu. Makanya kalau saya mau mati, tak tumpangin tangan sendiri. Pengki lu berangkat lu. Berikan kepastian kepada keluargamu. 5 tahun lagi papa kekuatannya di mana? Ada teman saya, anaknya sekolah di Australia. Pak Pengki saya sudah enggak tahan, Pak Pengki. Ya kamu harus ngomong sama anakmu dong. Ini loh, seorang ayah enggak boleh diem. Kalau memang enggak kuat membiayai, ngomong. Apapun itu ngomong. Amin. Jadi anak punya kepastian. Kedua, seorang pemimpin harus bisa diandalkan. Punya bibit, bebet, bobot yang luar biasa. Dan yang ketiga, seorang leader punya kompetensi, kekuatan bersaing, keberanian bersaing, talenta, dan semuanya. Kita naik lagi, klik. Pemimpin akan kuat. Pertama, kalau dia punya integritas. Yang kedua, pemimpin
pengetahuannya, intelijensinya harus tinggi. Dan yang ketiga, pemimpin harus energik. Amin. Saudara, saya kalau dia ngerasain badan saya, itu udah merotol semua loh. Udah capek banget rasanya, bangkit dari tempat duduk, aduh linu semua ya. Saya sih cuma gagah di panggung aja Pak. Karena dipaksa gagah. Kalau enggak kan Anda tambah loyo. Ya. Ini seorang pemimpin harus punya 3 kekuatan. Integrity, energi, intelijensi. Naik lagi. Saudara, seorang leader harus punya tahu kemungkinan masa depan itu apa. Pandangannya, itu visi. Kemudian cara mengerjakan visi, berapa lama targetnya itu misi. Dan dua-dua tidak akan jadi kalau tidak punya tindakan, aksi. Tapi jangan lupa, dalam menjalankan semuanya harus ada strategi. Ya, oke, naik lagi. Kepemimpinan. Pertama, Anda sebagai seorang ayah lah, pemimpin, punya planning. Anak saya nanti harus sekolah di mana. Kemudian mengorganisasi, saudara. Anak diajak, ya. Ayo, manajemen papa gini, keuangan papa gini. Mampu enggak nanti kamu lulus SMA untuk sekolah lagi. Dan ketiga, seorang pemimpin harus mengkontrol apa yang menjadi planningnya. Baru terakhir keputusan, eksekusi. Ya, sederhana aja. Oke, kita naik lagi. Saudara perhatikan, ini berlaku untuk semua orang. SWOT itu ilmu yang mengupas kekuatan saya apa. Ya. Yang kedua, kelemahan saya apa. Yang ketiga, opportunities. Apakah saya mampu menangkap peluang-peluang, ya, kejelian pikiran, sudut pandang. Dan yang keempat, ancaman-ancaman saya 3 tahun ke depan apa. Oh, bisnis sepi, market sepi, saya harus ganti lagi usaha. Jadi setiap manusia harus belajar SWOT-nya masing-masing, ya. Oke, kita naik lagi. Saudara mau hidup berdampak, impactful? Yang paling mudah, cover. Cover itu ya jelas kepribadian dan penampilan Anda. Bukan berarti harus mewah. Tapi tampil sebagai seorang berkarisma pemimpin. Yang kedua apa? Konten. Orang akan melihat konten Anda. Pemimpin ini otaknya seberapa sih? Kepribadian. Saya sering ya diundang persekutuan doa ke satu perusahaan. Waduh, yang punya ikut nyembah-nyembah Bu. Tapi di luar mereka lapor saya, Om, jangan percaya Om. Bos kita tuh jahatnya minta ampun, kejamnya minta ampun. Lu tadi kok nyembah? Ya karena ada Pak Pengke aja ikut nyembah. Padahal gua nggak nyembah loh. Ya, luar dan dalam harus sama. Baru anak buah respect bro. Ya, saudara, saya kalau ngomong di bawah mimbar sama di atas mimbar sama enggak? Satu hari saya coba perhalus khotbah saya. Pernah Bu? Oh bahasanya sopan. Sampai mau kencing aja minta maaf. Saya mau kencing. Terus kebetulan dosen dari pelayaran saya hadir. Waktu saya kuliah dulu. Bengki kamu sakit ya? Enggak Pak. Kamu kok aneh hari ini? Gak jeblek-jeblek Surabaya-nya gak keluar. Pendeta kalau di atas mimbar sama di bawah mimbar, suaranya sama, ngomongnya sama, itu bisa dipercaya Bu. Ini bukan panggung sandiwara ini, amin. Jangan bikin mimbar kebohongan, belak-belakan aja. Ada pendeta berani ngaku selingkuh kayak saya mengaku semuanya. Supaya Anda tahu saya juga manusia. Yang perlu Tuhan. Punya banyak kelemahan. Tapi sekarang sudah berubah. Amin. Gitu loh. Pendeta bukan Tuhan. Jangan sok kudus lah. Ya, ujungnya juga cari duit kok. Ayo
ngomong sama saya. Saya ngomong begini supaya gereja itu benar. Amin. Supaya kapal ini tahu tujuannya. Rakyat tidak tersesat. Setuju? Saya punya tanggung jawab loh. Membawa Anda ke tanah Kanaan. Oke? Bukan sekedar saya khotbah ceplos-ceplos, Bu. Dan yang ketiga apa? Konteks ya. Cover, konten, sama menyeluruhnya itu gimana? Perilakunya, kesehariannya. Ya. Konteksnya, relevansinya gimana? Oke, kita naik lagi. Leader. Leader itu sumber energi. Kalau leadernya loyo, anak buah loyo enggak? Yang kedua, inisiator. Komunikator. Dia pemecah masalah. Dan seorang leader itu menjadi change agent. Saya ingin gereja ini menjadi agen perubahan, saudara. Ya, naik lagi, klik. Bagaimana menjadi leadership yang bisa menginspirasi? Kepribadian leader itu bisa jadi komando, memberikan komando, pengarahan, ya, bisa. Yang kedua, role model, keteladanan. Yang ketiga, mempengaruhi. Keempat, seorang leader adalah mengarahkan masyarakat untuk melakukan percepatan. Sekarang kalau hidup nggak cepat berat Bapak Ibu. Berat banget. Ya. Oke, naik lagi. Saudara pernah dengar self-efficacy? Self-efficacy adalah kepercayaan diri. Yang dihasilkan karena hubungannya dia dengan Tuhan. Banyak kan orang gak percaya diri. Saya gak pede Pak, pakai rok itu. Badan saya gemuk, pendek. Ya kan? Saya punya teman yang itu sebenarnya saya lihat aja mau muntah Bu. Tapi pedenya minta ampun, tapi gua demen Bu. Jadi lucu akhirnya. Ya kan? Pede, hidup itu harus pede percaya diri. Nah, percaya diri terdiri dari apa? Magnitude. Magnitude ini artinya dari problem satu ke problem lain, sikapnya sama. Ya. Jadi enggak mencela-menceli. Yang kedua, strength. Orang yang punya kekuatan untuk memikirkan anak buah, memikirkan masalah dan menyelesaikan. Yang ketiga, generality. Dia mampu mengurus satu persatu. Yang keempat, passion ya. Gairah, kesenangan. Dan kelima adalah daya tahan. Pemimpin bisa nangis sendirian loh saudara. Ya. Saya kalau punya persoalan, mana mungkin saya konseling sama Anda. Ayo. Pak saya lelah Pak, gini gak mungkin. Paling saya sendirian. Ke anak juga gak bisa. Ya saya lapor Tuhan aja. Paling emosi. Ya kadang-kadang saya lampiaskan di jalan Bu. Itu dulu, sekarang enggak. Jangan ngelihat Pengki yang dulu lah, kok capek. Saya aja enggak mau ngelihat yang dulu, kok Anda ngelihat saya dulu terus. Ya, oke, naik lagi. Inilah perjalanan sukses. Ayo difoto, cetet. Ya. Paling rendah, saudara harus punya capability. Ya, bibit, bobot, keandalan. Kalau Anda mau naik tingkat lagi, Anda harus punya responsibility. Cepat tanggap terhadap keadaan. Yang ketiga, Anda naik punya integritas. Nah, ini titik balik. Anda akan jadi hebat kalau Anda jadi orang yang bisa dipercaya. Bisa mempercayai orang lain. Ya, karena itu senada dengan cinta. Dan kemudian Anda punya teamwork. Nanti kapan-kapan saya jelasin. Dan ingat, seorang pemimpin harus mampu melakukan speed yang cepat. Akselerator. Baru pimpinan saudara punya impact dan Anda sukses. Kayaknya tinggal satu gambar lagi. Transformasi. Anda diangkat karena kepandaian, karena jabatan, Anda jadi pimpinan. Tapi Anda belum tentu menjadi pemimpin.
Pemimpin dan pimpinan masing-masing punya otoritas. Tapi pimpinan itu punya otoritas karena diangkat. Karena kehebatannya. Tapi pemimpin itu punya otoritas karena hatinya. Kedua, pimpinan itu menuntut hasil, sedangkan pemimpin menunjuk jalan. Pimpinan orang patuh karena takut, tapi pemimpin adalah di mana rakyat patuh karena rela. Pimpinan itu memerintah, sedangkan pemimpin itu mengajar. Dan ingat, pimpinan sepintas kelihatannya pemimpin, tapi pemimpin yang benar, hidupnya sukses mulia. Tuhannya bagus, rezekinya bagus. Amin. Kerja keras bro, jangan malas ya. Oke, satu lagi selesai enggak? Oh, kita selesai. Saya VW kuno-kuno ini saya suka. Bu. Kolaborasi antara Tuhan dan usaha manusia. Buktinya mana Pak Pengki? Waktu Petrus nebar jala sendirian, nggak ada ikan. Tapi waktu Yesus naik ke perahunya, ikannya banyak. Jadikan pekerjaanmu mimbar gereja. Bukan mimbar gereja menjadi sebuah pekerjaan cari duit. Bukan Bu. Kita naik lagi, kita berakhir. Masih ada, oh ini terakhir saudara. Ya anggap aja ini perusahaan yang mau saya seminarin besok lah. Bodoh amat capek sama enggak. Apapun ilmu Anda, just do it. Pertama start, mulai. Kedua ulangi. Ketiga upgrade, reskilling dan upskilling. Pikiran harus diperbarui. Dan jangan lupa berdoa. Klik kayaknya selesai. Iya. You are a leader. God bless you. Tuhan memberkati.